Tes, 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 Ada suaranya. tes, tes. Om, suara saya kedengaran? Mas, suara saya kedengaran, Mas? Tes. Itu udah di ini belum? Kedengeran, Mas. Udah. Oke, siap. Bagus suaranya. Oke. Oke. 5, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera buat kita semuanya, dan hari ini kita kembali di WS Awaken Salt, yaitu ada di episode keempat, dan hari ini kita kedatangan narasumber sekaligus guru kita semuanya, guru besar kita, yaitu ada Mas Harif Samil. Dan apa kabar Mas Harif? Baik, baik. Baik, dan gimana Mas? Sehat Mas? Baik, baik. Dan terima kasih atas kehadirannya di malam ini buat kita semuanya, untuk kita belajar sama Mas Harif, mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan. Ujung-ujungnya kita menunjuk diri kita lebih dalam, bukan menunjuk keluar, tapi menunjuk ke dalam. Dan sebelum mulai, mungkin kita perkenalkan saya, Mas Harif, untuk kita menghening sebentar, agar menghening itu tujuannya untuk kita lebih fokus, lebih mengosongkan pikiran. Ujung-ujungnya kita bisa mendengarkan sebuah pelajaran hari ini yang Mas Harif berikan buat kita semuanya. Dan insya Allah kita bisa terbuka pikirannya dan belajar lebih banyak. Dan ujung-ujungnya kita bisa lebih bijaksana dan menjadi orang yang lebih positif. Oke, 1, 2, 3, menghening, mulai. Amin. Oke, alright. Nah, saya senang sekali nih Mas Harif nih, hari ini kedatangan Mas Harif di sini. Wah, ini bikin saya itu pas Mas Dana pertama kali bilang sama saya gini, Mas Harif mau datang loh di acaranya Awaken Salt. Wah, itu bikin saya deg-degan dan bikin saya, wah, ini guru besar banget nih buat saya, dan saya sungkem banget nih sama Mas Harif nih. Alhamdulillah. Sama-sama berjalan. Oke, dengan mungkin sedikit saya cerita dengan tema malam ini ya. Tema ini malam ini benar-benar sangat amat luar biasa, sangat amat membantu kita untuk menjalani di bulan Ramadan ini, karena tema kali ini adalah tentang mengenai ego ya, Mas Harif ya. Ya, betul. Yang dimana ego ini kita mesti benar-benar mengenal lebih dalam dan sebagainya. Dan tapi sebelum itu saya mau sedikit ngobrol sedikit ya Mas Harif nih. Mas, gimana nih Mas? Perasaannya diundang di OWS ini Mas, Awaken Salt ini, gimana nih perasaannya nih Mas? Alhamdulillah, selalu senang bisa ngobrol, bisa berbagi, bisa ketemu banyak teman-teman, terutama yang baru ketemu saat ini. Alhamdulillah. Oke. Oke, nah mungkin biar nggak kelamaan lagi, biar
waktunya yang pendek ini mungkin bisa dijadikan lebih bermanfaat dan sebagainya. Mari Mas Arif, kita mulai. Monggo Mas. Oke, jadi nanti gimana formatnya, Mas? Eh, Nanti silakan mau ada yang mau nanya langsung boleh, langsung Oke, boleh. Nah, gitu aja. oke. Nah, sebelumnya maaf dulu Mas. Untuk ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak di sini, bolehkah ada yang di-unmute dulu biar nggak suaranya biar nggak bertabrakan atau gimana? Iya. Oke, Oke, suaranya oke. udah bagus sekarang? Oh, udah Mas. Nah, tadi sempat Hmm, suara Mas Arif agak kecil. jauh sedikit. Ya, betul. Oh, oke. Iya. Oke, Suaranya oke. udah kurang dengar. Siap Mas. Monggo Mas. Oke. Jadi apa tema kita kali ini? Tentang ego Yaitu ya? adalah mengenali ego lebih dalam. Iya, oke. Selamat malam teman-teman. Salam kenal, salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa diberkati dengan kesehatan dan diberkati dengan Keras suaranya. silaturahmi pada saat kita menjalankan puasa di bulan Suaranya suci. Mas Arif kurang keras. Suaranya cukup sekarang? Wah, kurang keras dikit Mas katanya. Sorry, satu. Oh iya ya. Coba sekarang 1 2 3. 1 2 3 mic-nya. Oke. 1 2. Oke. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Jadi apa yang kita akan bicarakan malam ini insya Allah adalah tentang ego. Nah, teman-teman ada yang nggak pernah dengar tentang ego? Apa yang selama ini dengar mungkin? Monggo, langsung aja supaya kita bisa berdialog, bercengkrama di event ini. Monggo ada yang mungkin tahu dengar ego apa Ya, aja? mungkin mereka Mas Arif mau nanya. Oke. Ya. Ini Ada yang tahu nggak? mungkin kalau buat saya adalah ego itu adalah keluar dari sesuatu hal yang di luar dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, keluar dari dalam diri kita sih, yaitu ada ego sih. Menurut saya seperti itu. Nggak tahu deh ya. Oke, nggak bisa juga seperti itu. Oke, bisa juga seperti itu. Nah, suaranya masih kecil. Iya, 1 2. masih Mas. Masih kecil. Tunggu. Ini saya pakai. Oke, di noise. Sekarang 1 2. Masih agak 1 kecil 2 Mas. 3. Ya, siap. Sekarang. Siap Mas. Oke. Siap. Oke. Oke. Ya, sorry. Masalah teknis biasa. Generasi analog nih, maaf Mas Pram. Oke, jadi kembali ya, ego itu adalah sebuah ilusi tentang diri kita yang sebetulnya ya boleh dikatakan apakah itu sebuah bentuk yang tidak ada bentuk, formless, tidak ada boundary, tidak ada batas. Nah, tapi itu adalah ilusi tentang diri kita sendiri. Berarti apa? Itu sebenarnya bukan diri kita, tetapi apa yang kita anggap sebagai diri kita. Itu ego kita. Nah, ego kita itu sering menumpang ke berbagai kehidupan menjadi tempat yang ya relatif kalau tidak diperhatikan bisa jadi tempat yang subur atau kendaraan yang menyenangkan bagi ego. Misalnya kita kita menganggap diri kita adalah eksistensi daripada lahiriah aja, tubuh jasmani. Terus kita menganggap diri kita mungkin hebat karena ada ukuran bahwa di belakang nama kita, titel kita berjajar, ya di depan nama kita juga mungkin gitu ya, titel akademis dan lain-lain. Dan pada saat yang sama, kalau kita masih dipenuhi dengan kacamata ego, kita pun bisa menilai orang lain dari segi tinggi rendahnya, dalam tanda kutip derajatnya, dari apa yang menjadi atribut dia. Apa misalnya, oh dia badannya besar, atau apa misalnya, oh titelnya hebat, atau apa misalnya,
dia bukan siapa-siapa, siapa sih dia gitu kan, Hmm. lulus SD aja enggak gitu misalnya. Hmm. Jadi kita masih memperhatikan sisi orang lain dari segi casing-nya, ya kalau kita Hmm. bilang casing-nya gitu kan, operating system-nya kita nggak pikirin, tapi casing-nya itu kita nilai. Ada kalanya kita menjadi tinggi hati, menjadi merasa lebih hebat, ada kalanya kita merasa kurang dari orang itu. Nah, itu perasaan itu datang dari ilusi yang namanya ego. Bisa ya, jelas ya, Jelas, teman-teman ya. Mas. Ya, itu ego. Jadi nanti ego itu bisa menumpang berbagai kendaraan. Jadi sesuatu yang membedakan kita dari segi sisi luarnya. Padahal kita tahu ada satu pemahaman yang menjadi antidot daripada ego itu adalah kita memiliki diri kita yang sejati. Diri yang kita yang sejati itu di setiap orang juga mempunyai diri yang sejati. Dan diri yang sejati itu bersumber pada satu sumber yang sama. Nah, di sini yang kita harus mulai menekuni lah. Ya barangkali ya Mas Pram ya. Iya, Kita siap. menekuni itu supaya kita memandang dunia ini atau memandang orang lain selalu cenderung dalam kesetaraan. Tanpa itu, maka kecenderungannya akan sensitif sekali kepada pertentangan, perbedaan, ya apapun yang tentang sesuatu yang mungkin bisa menjauhkan interaksi kita satu sama lain. Kurang lebih seperti itu, Oke. Mas Prama, ya itu Iya. ego. Apalagi mungkin ada yang bikin tanya lagi Oke. tentang ego. Ini Nah, menarik sekali ya, bahwa ego itu adalah ilusi dan ego itu bermata dua gitu ya. Intinya kayak pisau bermata dua, benar ya Mas Arif iya, ya. Nah, iya maksudnya betul. ego ilusi dan ego pisau bermata dua itu seperti apa Mas? Gitu Mas. Ya, jadi saya kasih contoh aja tadi ya, seperti tadi bermata dua dengan ego itu kita bisa merasa hebat, tapi sebaliknya juga dengan ego itu kita melihat orang lain merasa kita rendah, gitu ya. Nah, kenapa itu ilusi? Karena ada diri sejati, ada diri yang sebenarnya. Ada diri yang sebenarnya ini seringkali kita terselimur, tertutup oleh berbagai kemasan-kemasan ya zaman sekarang kan. Zaman sekarang ada titel-titelnya jadi hebat ya, dengan titel itu dia merasa bisa menggurui orang atau kita merasa lebih pede kalau kita bertitel. Padahal di balik itu kita ada sesuatu yang lebih hebat daripada titel itu, ada diri sejati. Nah, diri sejati itu sumbernya ya kepada yang maha kuasa, yang satu itu, dan itu bisa memberikan kita potensi yang tidak terbatas, unlimited. Jadi ego ini memberi kita justru batasan. Tapi orang seringkali membanggakan diri, yang dia banggakan adalah sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesuatu yang sifatnya bisa hilang, sesuatu yang sifatnya bisa tidak berharga misalnya. Nah ini ego. Itu. Oke. Bisa ya? Oke. Iya. Nah, Apa sebelum nanti itu cirinya? oke. Oke, sebelumnya buat teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu ya. Nanti saya langsung unmute gitu jadi biar lebih enak gitu ya soalnya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik sekali sih Mas. Nah, untuk maksud gini, untuk biar bisa agak melepasi ego ini gimana sih Mas caranya Mas gitu Mas? Oke. Jadi untuk pasti nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita menghindarkan diri dari cengkraman ego atau melepaskan diri dari kungkungan ego itu. Tapi sebelumnya ya seperti apa ya? Seperti kalau seorang dokter itu mau mengobati sesuatu kan dia cari dulu nih tipe penyakitnya apa ya. Tipe penyakitnya apa, dia cari dulu simptomnya apa gitu kan. Simptom penyakitnya apa. Simptom itu ya indikasi tentang adanya ego itu sendiri dalam hal ini kan. Nah, apa aja sih indikasinya bahwa ego itu bisa dilihat, bisa ya dalam tanda kutip ditakar lah gitu ya. Oke, saya akan berbagi sama teman-teman beberapa hal yang dapat kita lihat dalam keseharian sebagai indikasi bahwa ya seseorang itu mempunyai tingkatan ego yang ya lumayan cukup dominan lah misalnya ya. Yang pertama, ya kita yang pertama. Ego itu kalau saya boleh share
apa namanya istilahnya apa? Kalau orang tukang belanja itu shop until you drop. Nah, pernah dengar kan Mas Bram? Iya, iya. Lo belanja deh lo sampai teler tuh kan, dari tangan kanan, tangan kiri, kereta di depan, di ransel semua belanjaan sampai gabruk sendiri gitu kan. Nah, itu nggak pernah puas. Jadi ego menunjukkan adanya ketidak pernah puasan, atau ego itu menunjukkan gejala konsumtif yang sangat-sangat besar. Ya, kenapa? Ego itu mempunyai satu perilaku atau ditunjukkan dengan perilaku bahwa tadi Mas Mama udah bilang bahwa pemuasan itu harus datang dari luar dirinya. Nah, dari luar diri dari siapa? Ya terserah, dari orang yang paling dekat, orang yang kita kenal, dari luar dirinya mungkin dari sekolah, dari bagaimana konteks sosial memberikan apresiasi kepada kita. Itu tempat di mana ego itu menuntut pemuasan. Padahal pemuasan itu ya datang dari dalam diri kita sebenarnya. Kenapa? Ya setiap orang namanya puas kan relatif. Ya kalau kita lihat mungkin ada orang yang kita kasihan ya makannya sama singkong, makannya sama bayam gitu kan, ya sehari seminggu mungkin sekali dua baru makan ayam, kita bilang kasihan. Buat dia enggak. Itu kebahagiaan karena kita nggak pernah tahu ada sumber-sumber kebahagiaan apa adalah dalam dirinya. Nah, ego ini kalau sudah agak lumayan mendominasi, agak akut gitu ya, pemuasan eksternalnya itu nggak pernah berhenti-berhenti. Ya, dia akan mengatakan lebih banyak, lebih baik. More is better. Ya, terus dia tidak pernah puas, dan kalau dalam bahasa spiritualnya orang ini seringkali lupa untuk bersyukur. Gitu ya. Karena bersyukurnya ini dia tunggu kalau nanti saya dapat THR ke-17. Wah, bulan ke-13 dapat THR, udah untung perusahaannya nggak kolaps, dia pikir biasa aja gitu. Karena apa, dia nggak pernah puas akhirnya. Nah, posesif ya. Posesif itu bahwa dia untuk memenuhi kepuasan dirinya, untuk memenuhi fulfillment ya istilahnya, dia harus merasakan yang namanya kecukupan itu dari menguasai atau dia memiliki. Nah, dia harus memiliki baru dia merasa puas, tapi juga nggak jamin ya, nggak janji katanya ego gitu kan. Begitu dia punya A, dia pengen minta B, B C gitu kan. Ya ini gampang aja, kebetulan kantor saya tuh dekat di ITC Fatmawati kan, itu tempat pusatnya segala rupa handphone. Ya kalau saya bicara sama tukang handphonenya, kok itu handphone gila model keluar-keluar melulu, ada yang beli? Ada aja. Loh emang mereka yang lama udah rusak? Ya enggak lah Pak. Ya namanya kalau enggak model, enggak ngetren, mereka mungkin malas gitu kan, malu hati kali gitu kan. Iya, iya. Jadi belinya tuh bukan karena fungsinya kan. OS-nya aja belum berubah, dia udah beli baru gitu. Nah ini ego ya. Ego untuk merasa dia kalau tidak menguasai itu belum memberikan satu kecukupan. Pada saat dia membeli pun, itu pun tidak menjamin bahwa dia akan merasa cukup. Jadi kadang-kadang ya tadi bahasa agama, bahasa spiritualnya orang yang sulit untuk mensyukuri segala sesuatu. Jadi dia garing hidupnya sebetulnya kalau dia jujur merasakannya. Kenapa? Selalu ada kekosongan, selalu ada kekurangan, selalu ada kehilangan. Nah ini yang menjadi ciri ego, yang kalau ada yang seperti itu, ya kita bercermin dah, jujur aja pada diri sendiri kan. Kita ada perasaan gitu nggak? Coba kita lihat. Ya apa nih, kita terbelenggu oleh ego untuk satu pencarian yang kemudian kita manifestasikan dalam bentuk lahiriah, duniawi, atau ada yang lain gitu ya. Nah, misalnya gini, apa yang lain? Ada kemungkinan perasaan tidak tercukupi, ada yang kurang, ada yang hilang. Mungkin teman-teman pernah nggak ada yang ngerasain gini? Mungkin usianya juga sudah cukup ya, mid 40s, karirnya juga udah bagus, anak-anaknya juga ya alhamdulillah dia sudah merintis secara akademis bagus, potensi karirnya juga baik. Tapi kita selalu diganggu oleh perasaan bahwa ada yang hilang dalam hidup kita.
Nah, ini hati-hati ini ya. Kadang-kadang kalau kita tidak sadar, tidak mindful, kita penuhi dengan kebutuhan-kebutuhan atau pemenuhan yang sifatnya duniawi. Tetapi kalau kita mindful, kita coba renungkan, nah ini bisa jadi bahwa ketidakpuasan atau perasaan ada yang hilang tadi adalah panggilan rohani, panggilan spiritual untuk dipenuhi, di-nurture, disambangi, dikenali. Nah, ini mungkin panggilan yang sesuatu yang sangat berharga. Tapi ya itu kembali, banyak pengaruh dunia tanpa mungkin kita nggak punya komunitas spiritual, nggak saling mengingatkan. Nah, dunia aja terus yang dipenuhi. Itu satu. Jadi ego tidak pernah merasa puas dan konsumtif. Itu Mas. Oke, barangkali teman-teman ada yang pernah merasakan ada yang kehilangan hidupnya padahal secara lahiriah, wah lu hidupnya enak banget ya, semua anak-anak udah baik, suami baik, istri baik, segala macam gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian kita kita masih aja merasa kekurangan? Nah, monggo kalau mau share nanti boleh sebelum kita lanjut kepada simptom kedua daripada ego nanti. Monggo kalau ada yang mau ini raise hand aja ya. Nah, kalau belum ada kita lanjut ya. Oke, gini Mas, ini menarik sekali sih ini Siap. saya apa namanya yang tadi nih yang pertama nih saya sempat mau ketawa nih bahwa Mas Arief bilang bahwa apa kita apa membawa tas belanja gitu ya. Ya Kiri gitu ya. Nah, kanan depan itu belakang. biasanya ya itu yang saya tahu biasanya suami-suami yang nungguin istrinya belanja gitu ya Mas ya. Mungkin sisi mungkin Iya, Bapak-bapak pernah ngalamin atau sering ngalamin gitu ya. iya, jadi porter. Iya betul. Nah, Jadi tapi porter. ini menarik sekali Mas ya. Kita itu kadang-kadang gini, mungkin menurut Mas Arief gimana nih Mas? Apakah ini fenomena zaman sekarang atau gara-gara teknologi dan sebagainya? Kadang-kadang kita itu sampai melupakan bahwa fungsinya nih, Mas Arief tadi saya sedikit Fungsi. ya fungsinya. Jadi Mas Arief tadi mengatakan fungsinya, gitu kita kadang-kadang suka melupakan fungsinya dibandingkan mereknya gitu. Nah, ini gimana sih Mas biar kita itu bisa benar-benar bisa mengingat kembali bahwa apa yang kita punya, apa yang kita pakai itu bukan dari mereknya, tapi dari fungsinya itu gimana sih Mas caranya Mas untuk membalikan hal itu lagi kembali gitu? Iya, oke baik. Banyak hal yang mendorong itu ya. Salah satu kalau kita bicara sekarang misalkan tren ya. Waktu kita mengikuti alur tren sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa fungsinya kita nggak butuh gitu kan. Kita beli mungkin gadget yang ya 20-an juta gitu padahal kita masih cuma pakai SMS, telepon, WA, apalagi paling YouTube gitu kan. Nggak ada yang lebih dari situ. Dengan harga segitu toh kita nggak bisa terbang gitu kan. Atau kita nggak bisa nelpon langsung ke planet lain misalnya. Nah, itu tren itu benar-benar mendera. Tren itu kembali namanya tren. Yang terlihat adalah casing luarnya. Lagi-lagi kita terbelenggu kepada sesuatu yang bukan diri kita. Kita lihat orang lain pakai. Nah, kita melihat orang lain. Kita melihat orang lain seolah-olah itu, ya mungkin orang itu buat dia berguna, tapi buat kita enggak. Tapi patokannya penampilan orang lain itu. Apalagi sekarang juga rame dengan istilah namanya branding kan ya. Nah, apalagi ini godaan lagi nih ya kan. Branding kalau memang dia punya fungsi sebagai influencer, dia mendapatkan benefit dari situ, oke lah gitu ya. Tapi branding kadang-kadang dia membrand dirinya tanpa alasan. Nah, akhirnya yang tertinggal adalah fungsinya berguna apa enggak buat diri, dia enggak penting lagi karena dia terlupa kepada esensi daripada apa yang dia gunakan tadi. Ingat, terlupa kepada esensi. Nah, ini juga berakar kepada pandangan dia terhadap dirinya, dia terlupa esensi dia apa sih atau diri sejati dia itu yang mana ya atau siapa. Jadi dia kembali menampilkan diri sebagai casingnya, maka dia akan melihat di luar sana adalah casing demi casing dan casing lagi. Disitulah dia akan terbenam dalam kompetisi adu casing lah kalau saya bilang. Nah ini yang banyak terjadi, kita lupakan diri kita atau fungsi tadi ya. Kita lupa fungsinya. Wah ini modelnya gini, oh ini bisa ini ya. Pixelnya lebih bagus ya, pixelnya saja lebih bagus. Tapi yang lain-lain nggak ada yang lebih berkembang. Sementara harganya mungkin sudah meningkat lebih jauh.
tren, ya kan? Satu kantor udah ganti. Oh ini satu arisan ganti, dia pakai juga. Nah ini yang kemudian kita banyak sekali godaannya pada zaman atau periode seperti sekarang, apalagi zaman digital ya. Semua orang bisa tahu tentang orang lain. Nah, jadi kita betul-betul harus waspada betul apa sih yang kita perlukan. Nah, yang kita perlukan ini kita akan menjadi lebih waspada kalau kita tahu benar tujuan hidup kita apa sih, gitu ya. Jadi yang perlu kita penuhi, kita kejar, tapi yang nggak perlu udahlah, gitu kan. Kita prioritaskan di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Oke. Nah, Gitu. ini menarik sekali nih Mas Arief, bahwa tadi Mas mengatakan bahwa kita sebagai manusia itu terkadang itu kita itu suka lupa dengan esensial diri kita itu siapa dan apa dan fungsi kita apa. Nah, untuk mengetahui, untuk berlatih, bagaimana sih berlatih untuk kita bisa mengetahui esensial kita itu yang sejati itu seperti apa sih? Gimana sih tipsnya untuk berlatih, caranya seperti apa dan sebagainya? Monggo Mas. Oke. Memahami esensi diri. Tadi kayaknya ada yang raise hand atau di chat ada yang mau tanya, barangkali Ibu Ida, barangkali boleh. Kalau izin saya jawab dulu aja. Oke, boleh. Mohon izin nanya, kalau satu yang pertama ini dari, maaf nih, dari siapa ya? Bu Ida. Ya oke, dari Bu Ida. Jadi menurut saya gini nih kata-katanya. Mohon maaf nih, izin nanya satu nih. Ini banyak pertanyaan. Ini ada ini pertanyaan juga luar biasa nih. Kalau ego yang pertama sedemikian sedemikian merugikan sampai sorry maaf ya. Dibuka aja kalau boleh. Oke. Langsung bicara aja. Bu Ida boleh, ini soalnya maaf ini agak tulisannya agak kecil. Bu Ida boleh. Oke, siap. Oke, maaf ya. Pak Arief, Oke. Saya nanya ya. Maaf, saya nggak bisa Iya. buka apa namanya, nggak bisa buka. Nggak apa-apa. Suaranya aja. Iya, Ida Malang nih Om. Iya. Ini jadi pertanyaan pertama tuh, kalau ego sedemikian merugikan sampai men-trigger orang untuk nggak bisa syukur, apakah ego harus dihilangkan? Yang kedua, kalau gitu Tuhan gini, untuk apa dong ego itu diciptakan oleh Tuhan gitu? Kalau emang harus dihilangkan. Oke. Sudah? Gitu. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Jadi sebelum Mas Arief nih sebelumnya, Bu Ida ini keren sekali nih pertanyaannya nih, karena ego itu diciptakan. Nah, gimana ego itu diciptakan? Nah, itu kan fungsinya. Nah, ini gimana nih Mas? Nah, ini keren banget nih pertanyaannya. Boleh jawab Mas? Iya. Jadi bahasanya tentang ego itu seperti kita menanggapi nafsu. Nafsu apakah mesti dihilangkan? Enggak. Nafsu dikendalikan. Ego pun kita kendalikan. Ya kita ibaratnya seperti gambarnya kalau di perang Bharatayuda, Kresna dengan kereta perangnya mengendalikan 4 ekor atau 5 ekor kuda gitu kan, di belakangnya ada Kresna. Itu menunjukkan bahwa secara spiritual dia terkendali, dia mampu mengendalikan kalau di sana bisa dikatakan nafsunya, tapi juga bisa dikatakan egonya. Nah, kenapa ego itu tercipta? Iya, karena ego itu tercipta ada satu titik di mana dia harus menempatkan ego itu untuk apa? Misalkan bertahan untuk hidup. Ya saya atau dia mati. Dulu ada dinosaurus misalnya kan. Itu mementingkan dirinya dulu ya. Itu ego itu salah satu cirinya seperti itu. Tapi ego dalam batasan-batasan yang wajar yang bisa disadari, dikendalikan, juga itu mendorong kita untuk atau motivasi kita untuk bergerak maju, forward on. Jadi betul Bu Ida, jadi itu bukan sesuatu yang kemudian egonya habis sama sekali. Kecuali ya ada orang-orang yang kemudian ya kalau saya bilang juga meminimalkan sangat egonya adalah kalau mereka dengan kesadaran penuhnya sudah mampu untuk ya beritikat dan kemudian melakukan upaya-upaya meninggalkan dunia ini. Misalkan dia menjadi seorang meditator, dia masuk ke lingkungan komunitas yang meditatif, meminimalkan interaksi sosial dia sehingga meminimumkan
berbagai kemudian godaan atau kebutuhan untuk menampilkan ego. Dia nggak perlu lagi titel dia siapa, dia nggak perlu lagi apa yang dia pakai, bajunya semua seragam, kain dililitkan aja. Nah, namun kan itu kan sesuatu yang memang bisa terjadi, tapi itu memang tidak semua orang bisa melakukan itu dengan mudah. Nah, tadi ego itu apa? Ego itu memang tercipta ya karena begitu kita secara diri sejati kita adalah rohani atau kita juga percikan dari zat atau cahaya Tuhan itu sendiri, maka waktu kita diberikan pakaian ya jasmani ini, otomatis kita muncul sesuatu yang kemudian berkembang menjadi ego. Karena tadi jasmani ini sendiri kan bukan kita yang sesungguhnya. Jadi jasmani adalah pakaian kita. Nah, pakaian kita inilah yang kemudian membawa tadi bekal yang ya diantaranya ada ego, ada nafsu juga. Nah, contoh misalnya nafsu, kenapa kita mengatakan nafsu itu harus dikendalikan, bukan dihilangkan? Ya, kenapa kalau nafsu itu dihilangkan bahaya juga? Misalnya, ya kita kita lapar kan, lapar makanan yang udah disajikan, udah ya mirip pagi sore lah gitu ya, udah lengkap nih di depan meja, dari mulai tajil semua, ayam goreng, bakar, rebus, semuanya ada gitu kan. Tetapi nafsunya udah kita hilangkan. Akhirnya kita cuma liatin aja kan. Nah, seperti itu kurang lebih gitu kan. Nafsunya juga harus seperti diperlukan untuk mendorong kita berbuat action tadi. Nah, ego itu juga seperti itu kurang lebihnya gitu. Jadi kalau yang tadi nanti atau kita akan paparkan lebih lanjut adalah itu adalah kehati-hatian, kewaspadaan, jangan sampai ego itu menjadi eksesif, menjadi menguasai diri kita. Nah, kurang lebih begitu Bu Ida. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Wah. Ya, oke. Ya, siap, monggo. Ya. Ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Belum. Tapi ini sebenarnya pertanyaannya luar biasa dan Mas Arief juga menjawabnya juga luar biasa bahwa sesuatu hal yang dan tanda petik gitu ya diciptakan sama Tuhan bukan berarti harus dihilangkan, bahwa hal-hal yang diciptakan Tuhan itu kita itu mesti berdamai gitu ya Mas Arief ya intinya. Iya. Mesti melebur, mesti berdamai, dan itu keren sekali sih memang. Iya. Luar kita biasa menjadi sekali. tuannya. Oke. Kalau kali kita lanjut ke simptom kedua ya. Siap. Simptom kedua ini simptom yang ya tadi seperti di awal kita singgung bahwa ego adalah diri Anda yang palsu ya. Bahasa gampangnya gitu aja. Diri kita yang palsu. Jadi bukan diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang palsu apa? Nah, kembali kalau dalam ranah spiritualitas yang disebut dengan diri sejati adalah ya tadi tidak lain adalah percikan daripada zat ilahi, the divine essence ya kalau bahasa Inggrisnya. Itu diri kita yang sebenarnya. Lalu diri kita yang tidak sebenarnya atau palsu itu, dan lagi-lagi dalam konteks di mana kita harus berhati-hati bahwa ego pertama seringkali mengedepankan tubuh dan pikiran ini sebagai fokus perhatian, ya gitu ya. Apa kalau pikiran ini sebagai fokus perhatian? Oh, nanti kalau dia mulai merasakan saya lebih pintar dari dia atau saya lebih bodoh dari dia, gitu ya. Oh, pikirannya, oh saya bisa lebih inovatif, saya bisa lebih kreatif dari dia, atau saya kurang kreatif. Nah, kalau ini dia tidak kendalikan, maka dia akan terbelenggu dengan tadi suara-suara ilusi atau ego tadi. Dan dia membanggakan sesuatu yang illusion sifatnya. Juga tubuh ini, oh saya ganteng, oh saya kekar, oh saya six pack gitu ya. Nah, dia membanggakan itu kemana-mana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman tahu kan Mas Prama zaman apalagi zaman sekarang yang suka rame-rame di itu kan yang badannya gede-gede maju teriaknya keras teriak dulu gitu kan. Nah, dia mengumbar menampilkan ego dia karena dia merasa kuat, dia kali itu berseragam sama, mungkin di sampingnya ada puluhan atau mungkin ratusan orang, dia muncul egonya karena dia merasa dia di backing oleh komunitas secara fisikal. Nah, ini ego itu seringkali menjadikan tubuh dan pikiran sebagai fokus. Dia lupa
bahwa di balik tubuh pikiran itu bisa berfungsi, kita bisa nafas, kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa, otak ini bisa bekerja dengan pulsa-pulsa listriknya yang kita tidak tahu stromnya dari mana, itu ada esensi ilahiyah di situ. Nah, percaya bahwa kita adalah keberadaan tubuh itu hanya itu saja, hati-hati. Nah, ini seringkali menyebabkan mungkin teman-teman pernah mendengar atau punya pengalaman di lingkungannya ada gejala post power syndrome gitu ya. Dia hari ini dia masih bintang 3, bintang 2 gitu kan. Besok dia sertijab dan pensiun, di lusanya dia lewat WC di Mabes, boro-boro dihormatin kan, dicuekin aja sama si kopral. Padahal 3 hari sebelumnya siap gitu kan. Nah, kaget dia. Ya, kehilangan meja, kehilangan garis komandonya, kehilangan anak buah. Nah, dia tadi menempatkan selama hidupnya dengan tadi apa yang menjadi atribut ya secara fisikal. Nah, ada lagi juga contoh ya ego. Mungkin teman-teman ya terutama yang menjadi orang tua. Ada nggak yang pernah dengar post parenting syndrome ya? Post parenting syndrome, anaknya sudah dewasa, mungkin udah menikah, tapi mungkin awalnya karena sayang, protektif, udah berkeluarga masih aja diurusin. Ya, pembantunya masih ditelepon sama ibunya, tadi masak buat si Aden apa ya, padahal istrinya ada di situ. Nanti apa urusan rekening listrik apa segala macam, walaupun si Aden bisa bekerja, mempunyai nafkah, tapi nanti disuruh Pak Supir untuk bayarin ya atau mengantri segala macam. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari ya fungsi-fungsi yang sifatnya ilusif. Udah ada saatnya dia berdiri mandiri, ya sudah. Kita bersyukur bahwa dia sudah bisa mandiri. Nah, ini kadang-kadang di kalangan orang tua suka seperti itu. Ego dihidupkan oleh pikiran. Jadi pikiran ini kita seperti proyektor, terus memancarkan ya di dinding gambaran-gambaran yang seolah-olah itulah diri kita. Nah, tadi nanti ini akan ada kaitannya dengan pertanyaan Mas Prama tadi. Gimana kita mengendali itu ya? Iya, Betul. betul. Itu gimana sih gitu. Ini Nanti kayak ya. buat ibu-ibu kayak bapak-bapak di sini teman-teman sih Sebentar kayak lagi. penting banget. Iya, penting banget nih apalagi Penting mumpung banget. lagi Ramadan ya. Nah, ini sebentar sedikit lagi. Dia adalah paradoks jati diri. Ego itu paradoks. Jadi ego itu suatu gagasan yang sifatnya panca indrawi tentang siapa diri kita. Ya. Lagi-lagi hanya sebuah gagasan nih. Ya, gagasan. Dia bukan sebenarnya. Jadi dia adalah paradoks terhadap jati diri, lawannya terhadap jati diri. Nah, tadi dihidupkan oleh pikiran. Jadi untuk kita mengendalikan ego itu, ayo kita kendalikan pikiran kita, gitu kan? Nah, sekarang nih zamannya, waduh, lagi sungguh repot ya mengendalikan pikiran. Nah, tapi juga momentum bulan Ramadan ini bagi teman-teman yang melaksanakan, kita juga ingat pengertian Ramadan adalah syaum. Syaum itu adalah menahan diri. Nah, jadi bahasa yang sering saya share adalah ayo kita coba menghentikan noise di pikiran kita. Kita segalanya pengen tahu, keponya berlebihan. Ada urusan orang kita analisa, begitu ada di WA grup rame-rame apa nih? Analisa bukan politik dalam negeri, politik internasional, global, dunia gitu kan. Padahal kita juga secara tidak sadar kita nggak melakukan apa-apa di situ. Gitu. Kita hanya for the sake of comment, counter comment, dan seterusnya. Dan di situ kita merasa puas, di situ kita merasa exist. Awas, itu ego kita. Ya, hati-hati. Nah, di saat Ramadan itu, itulah salah satu yang harus kita kendalikan, kita tahan. Gitu. Perlu nggak sih kecuali melakukan itu? Mungkin ceritanya misalkan di WA Group dia aktif sekali, dia analisa dan sebagainya. Oh, ternyata fungsi dalam kehidupan profesi dia seorang intel misalnya, atau dia seorang polisi ya, atau dia seorang jaksa. Ada fungsinya. Tapi kalau selain itu, ayo kita ukur-ukur deh. Gitu kan? Jadi kita mengheningkan kebisingan noise di kepala kita. Gimana teknik-teknik? Wah, tekniknya banyak dan tidak harus macam-macam masuk spa, masuk ke komunitas meditatif 2 bulan nggak pulang-pulang, nggak usah. Kita mulai dari rumah aja. Contoh nih, gitu ya. Contoh, ayo teman-teman kalau lagi makan nih ya sama keluarga, gitu kan? HP-nya ada di mana? Ayo.
Nah, kan gitu ya. Hmm. Ayo. Nah, sekarang gimana? Oh, HP-nya diumpetin. Enggak usah. Kita makan gitu ya. Mungkin ada keluarga kita di depan atau kita lagi di restoran, HP kita taruh di depan atau di samping piring kita dengan apa namanya? Layarnya ada di atas, menghadap kepada kita, ya. Nah, lakukan itu, ting tong gitu, terus berubah lagi. Oh, ini pasti ada WA. Ini pasti ada yang forward, pasti ada. Di situ kita berlatih 10 menit aja kita nikmati makan kita, asinnya, asemnya, pedesnya tanpa kita sentuh itu layar. Coba latih. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita baca buku-buku tentang mindfulness, ya kita baca consciousness, ya bacanya enak, bagus, indah. Nah, kita prakteknya gimana? Dari mulai hal yang sederhana. Kalau kita lagi bicara mungkin orang tua yang punya anak gitu ya. Udah bicara walaupun kita lagi seru nih di WA urusannya bisnis. Begitu kita menanggapi muka kita ke anak kita, oke, taruh dulu HP-nya. Ya. Wajah kita, fisik kita di sana, pikiran kita juga bersama anak kita. Nah, kan begitu-begitu kan banyak kan nih bisa kita lakukan ya. Pasti seharian ada macam-macam nih. Terserah Mas Prama punya apa pengalaman apa untuk kita super fokus di situ. Wah, Nah, ini sih saya di sana ngerasa kita kesindir berlatih. dikit nih, Mas. Saya ngerasa kesindir dikit karena tadi pas lagi di meja makan kan memang kalau udah waktunya harinya WS itu kan OE Consult ini kan Kamis dan Jumat ya, bener ya di jam 8 malam gitu Iya. ya. Jadi saya itu selalu kayak lihat handphone ketika hari-hari itu gitu ya, wah buka puasa gitu ya, utama kan WS itu di buka puasa, bulan puasa gitu ya. Saya selalu kayak memperhatikan handphone takutnya dari narasumber atau dari Mas Dana yang bantu saya pun WA apa nih gitu. Jadi kalau misalnya bukan itu saya juga cuekin sih. Jadi itu dari sedikit menyentil saya tapi membuat saya kayak lebih sadar lagi gitu bahwa harusnya tidak seperti itu juga Iya, gitu iya. ya. Wah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Ya, makan 10 menit dah gitu ya. Makan 10 menit nikmat itu makan tajilnya kayak apa gitu kan. Taruh udah. Nah, kita kalau latih terus, latih lama, kita hidup tuh dari pembiasaan. Terus pembiasaan, lama-lama jadi refleks. Toh juga nanti pada akhirnya kita akan tahu, kalaupun gue nggak angkat itu atau gue nggak tanggapi saat itu, dunia nggak kiamat. Satu. Nggak jadi sakit. 1, 2, 3. Gue nggak jadi batal urusan bisnis gue. 4. Ya, 4. Gue juga nggak menjadi uring-uringan atau orang menjadi uring-uringan juga enggak. Semua juga tahu. Nah, akhirnya kita bisa memberikan verifikasi pada diri. Oh, saya urusan begitu jangan sampai membuat noise di dalam kepala pikiran kita. Kurang lebih gitu, Mas. Mungkin ada yang mau bertanyakan di situ? Ya, mungkin ada yang Monggo. mau bertanya dulu, silakan buka unmute-nya gitu. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman ada yang mau bertanya gitu. Banyak latihannya bisa. Kalau lagi naik sepeda, jalan-jalan, atau kita lagi jogging kecil, nikmati ada bunga di sekitarnya, nikmati ada apapun apa yang kita lalui gitu kan. Jangan waktu kita jogging, kita pikiran nanti kerjaan gue mesti kumpulin jam berapa ya, nanti gue rapat jam segini. Ya kita badannya jogging, gitu, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, sayang. Gitu. Ini yang kemudian membuat pikiran kita terlatih untuk menguasai dunia kita. Nah, ini sedikit menarik sekali tadi Mas Arief mengafirmasikan dikit bahwa sebenarnya ketika kita ngomongin kayak tadi Mas Arief bilang latihan dan menghening dan sebagainya nih, kadang-kadang kita karena kita lagi kebetulan di bulan puasa ya gitu Mas ya. Nah, terkadang kita itu kadang-kadang suka lupa atau ya teman-teman atau saya pun juga suka lupa bahwa sebenarnya bulan puasa ini sebenarnya bukan bulannya kita melakukan, tapi buat saya ada bulan puasa ini kita berlatih gitu loh, berlatih untuk menghening, melatih untuk kita fokus, melatih untuk kita menunjuk diri lebih dalam dan sebagainya, melihat diri kita lebih dalam. Nah, menurut saya mungkin bahasa saya ada show atau prakteknya adalah di pas setelah bulan puasa, bener ya, kurang gitu ya Mas Arief ya. Betul. Nah, ini yang menurut saya kayak exercise. keren banget nih gitu intinya dari seperti itu. Nah, mungkin Bapak, Ibu-ibu, teman-teman ada yang mau tanya gitu? Monggo, silakan. Monggo gitu, silakan unmute gitu. Silakan. Ini Atau mau di sekali. chat juga apa-apa nanti apa-apa, ini. nanti dibacakan. It's okay gitu.
Jadi kalau kita puasa ini, terus kita mulai merasakan lapar, haus, di jam 3 udah nggak produktif, biarkan. Nah, kalau yang masih harus kerja, ya udah nggak apa-apa. Membuat kita merasa lelah tidak produktif itu adalah tanda-tanda kita mesti mikir nggak perlu-perlu. Nah, yang perlu kita harus kerjakan karena urusan kantor, urusan kemaslahatan orang banyak gitu kan. Ya oke lah, ya kita upayakan. Tapi coba kita takar, buka WA yang kita tanggapin, WA isi konten WA grupnya apa? Atau kita buka YouTube apa yang kita lihat gitu kan? Yang membuat pikiran kita berputar-putar, kita butuh 30% oksigen hanya untuk ke kepala, tapi kita buang untuk hal yang tidak produktif. Nah, kita takar. Maka itu syaum ini, menahan diri ini, bukan kita kemudian, udah tinggalin aja dunia, ya enggak. Tapi kita belajar untuk tidak noisy, memprioritaskan apa yang perlu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini pengalaman juga pribadi gitu ya, gitu, tukang mikir, sama-sama tukang mikir, tapi begitu puasa. Nah, ayo, mana nih yang perlu-perlu nih? Bensinnya udah bengkak gitu kan. Iya, iya. Baterainya udah low bat. Apalagi udah jam 4 ya Mas ya. Jam 4 tuh udah mulai kayak iya tuh, gitu. Fata Morgana. Iya, udah mulai kan gitu. Gitu. Betul. Padahal pas lagi habis buka puasa juga begitu aja rasanya, kenyang-kenyang aja gitu ya. Iya. Nah, itu kan bisa kerasa kan. Nah, jadi kembali itu kepada pengendalian pikiran. Itu ya, itu. Oke, kalau ada kita lanjut ke nomor 3 simptomnya. Ya. Oke. Ada ya? Ya, Tapi lanjut. sebelumnya itu Mas, Nomor 3. maaf Ya, maaf okay. saya potong dikit. Nah, ini menarik banget tadi Mas Arief, bahwa kita benar-benar kita saya diingatkan bahwa ada satu metode dari Rasulullah ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu kan sering namanya uzlah ya. Uzlah, menyendiri dan sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk seperti itu juga ya Mas ya. Untuk tidak mengendalikan diri, untuk untuk mau ngobrol diri sendiri gitu. Nah, ini penting sekali sih. Ya udah Mas, monggo itu dong. Betul ya. Jadi uzlah itu juga menyepi. Cuman juga kita jangan juga salah kaprah gitu ya. Ada orang mengatakan uzlah, ya lo bisa uzlah, enak, deposito lo udah banyak, bunganya lo tinggal ongkang-ongkang kaki gitu kan. Nah, ini juga salah pengertian. Jadi uzlah itu menyendiri adalah menyendiri, tidak harus mutlak fisiknya pergi. Tapi menyendiri dalam fokus pikiran kita. Pikiran kita menjadi pikiran meditatif ya. Kita hanya berdua-dua dengan Yang Maha Kuasa. Fisiknya mungkin di tengah keramaian kita bisa melakukan uzlah. Nah, ini kita bisa latih juga gitu kan. Nah, tapi ya udah, apa ini satu tahapan. Ada yang mau uzlah pergi dulu ke luar kota, monggo, nggak apa-apa. Itu baik gitu ya. Tapi juga kita latih bahwa setiap saat kita bisa uzlah kalau kita conscious. Oke, monggo lanjut. Thank you Mas Pram. Jadi pengayaan yang bagus sekali gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ego itu mengajak kita kepada keterpisahan, separateness. Ya, awas nih. Padahal kalau diri yang sejati mengajak kita untuk saling mengenal, ya kan? Ada satu firman Tuhan mengatakan, ya, aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Jadi untuk saling mengenal. Jadi bahasa ini adalah yang sangat, kalau dulu adalah sebuah firman turun kepada Nabi Muhammad, tapi untuk saling mengenal ini sekarang jadi ngetop sekali. Ya. Apa ngetopnya? Di dalam industri 4.0 ini, maka salah satu kata kuncinya adalah kolaborasi. Ya kan? Nah, kolaborasi jelas bukan sesuatu yang mengajak keterpisahan kan? Betul kan Mas Pram ya? Betul, gitu betul, ya? betul. Itu kita mengajak untuk saling merangkul. Nah, ego itu mengajaknya keterpisahan. Apa dampak contoh-contohnya daripada mengajak keterpisahan? Ego gampang sekali untuk ya menistakan orang, merendahkan orang, meninggikan orang, mengatakan keyakinan orang tidak sejalan dengan keyakinan saya, maka dia tidak ada apa-apanya, dia bisa diapa-apakan ya. Itu mengajakkan keterpisahan, jauh kita daripada kolaborasi, daripada saling menghormati gitu ya. Nah, keterpisahan keyakinan bahwa sesuatu atau diri kita lebih baik ya, misalnya dari orang lain, itu juga sebuah indikator kuat bahwa ada dominasi ego yang perlu di healing gitu ya, diobati karena udah agak keterlaluan gitu kan. Nah, dari sini
muncul lagi sikap judgmental, ya, muncul lagi sikap untuk mengambil kesimpulan secara prematur tentang orang lain, sikap orang lain, status orang lain. Nah, apalagi judgment ini kan sering banget ya, Mas Pram ya, teman-teman ya. Kita menghakimi orang lain ya tanpa kita tahu siapa dia, apa dia, dan apa maksud di belakang itu. Nah, ini ego lagi-lagi. Sebab kalau kita menyadari bahwa diri kita yang sejati juga sama, satu tipe, satu dalam tanda kutip ya, satu spesies dengan diri sejati orang lain, maka otomatis kita akan saling menghormati karena di dalam diri dia ada juga diri aku. Di dalam diri aku ada diri dia juga. Gitu. Kalau kita tahu yang punya mobil ini ternyata Mas Pram gitu kan, ada yang nih kan, mana berani kemudian saya iseng-iseng saya tulisin, saya goreskan, ya kan? Karena saya tahu ada yang punya di mobil ini. Nah itulah. Ya, jadi kita di sana antidotnya dari keterpisahan yang disebabkan ego. Kita tahu di dalam diri dia ada diri sejati yang juga ada dalam diri saya. Gitu, Mas. Oke. Nah, ini sebelumnya ini saya mau nyapa dulu nih Mas Arief nih. Di sini ada guru saya juga, yaitu ada Kang Abu ya. Halo Ya, Kang Abu, gimana kabar? kabarnya? Baru. Gitu. Terima kasih loh Kang udah luang waktunya untuk nonton WS ini. Luar biasa. Oke, nah ini tadi benar kita intinya ada meluangkan waktu untuk diri kita sendiri untuk melihat lebih dalam gitu ya, Mas Arief ya. Betul. Intinya, nah itu luar biasa dan benar kita sebenarnya kalau buat saya sih ya, kalau saya lihat dan sebagai yang saya rasakan terhadap diri saya gitu ya, waktu kita kan 24 jam dalam sehari ya, betul ya, Iya, Mas betul. ya. Nah, itu sebenarnya 24 jam ditanya waktunya banyak atau enggak? Ya enggak juga gitu. Nggak banyak, cuman menurut saya tapi dalam waktu 24 jam sebenarnya kita itu sadar nggak sadar, terkadang sadar nggak sadar atau mau nggak mau, terkadang kita itu sebenarnya kita bisa mencari waktu untuk kita healing self atau enggak kita menghening untuk kita menunjuk diri kita lebih dalam dan itu sih utama sih menurut saya dari bahasanya Mas Arief intinya seperti itu, itu luar biasa sih sebenarnya. Iya, seperti itu ya. Kita hidup 24 jam dikurang 8 jam, 16 jam tidurnya 7 jam sama layah-layah dan yang lain-lain. Tinggal 16 jam mungkin juga kurang gitu ya Mas. Nah, itu kesempatan buat kita. Ya, kesempatan. Di dalam itu ada kesempatan untuk healing kita juga. Dan selalu Tuhan memberikan kita perangkat, kemampuan, program untuk menyeimbangkan diri kembali kepada equilibrium. Asal kita menyadari itu. Ada mungkin kita sebelum lanjut ke indikator keempat. Ada yang mau tanyain dulu gitu ya Mas ya? Ada yang mau tanya nggak gitu? Monggo gitu. Ada yang mau tanya? Oke, Kang Abu, thank you. Itu Kang Abu bilang, thank you Kang. Oke, ada yang mau tanyakan lagi ibu-ibu, bapak-bapak di sini teman-teman? Ya kita di sini sharing ya Mas Arief ya, berbagi gitu ya. Kita di sini tidak ada yang mengajak, kita nggak maksud untuk mengajarkan gimana, karena kita di sini adalah guru plus kita pun di sini juga murid semua di sini gitu. Siapapun bisa jadi guru, siapapun ya jadi murid gitu ya dalam diri semua kita. sama-sama berjalan. Betul. Ya, dalam perjalanan. Nah, ego itu juga bisa pencitraan diri kita yang sangat akut gitu kan. Nah, zaman sekarang kan pencitraannya sangat laku keras gitu ya. Dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit gimana gue dipandang oleh orang. Orangnya itu yang memandang juga orang yang secara fisikal aja. Ya, padahal dia lupa bagaimana saya dipandang oleh Tuhan, bagaimana saya menjadi bagian dari alam semesta. Kita lupa di situ, tapi dipandang oleh tadi sekelompok orang atau mungkin si A, si B tertentu, itu jadi pencitraannya lah. Maka itu sekarang kalau branding aja oke lah. Ya, tapi kalau udah flexing misalnya, nah ini super ego yang nggak ada kendalinya sama sekali. Gitu. Hati-hati di sini. Nah, di sini juga memiliki tas ya, kembali ya seperti tadi memiliki lebih banyak untuk apa? Untuk tampil menjadi lebih. Nah, ini hati-hati juga gitu. Oke. Ini saya lanjut ya. Siap, kita lanjut. Monggo kalau mau tanya potong aja. Hal keempat misalnya, hal keempat adalah ego itu selalu senang meyakinkan diri bahwa aku hebat. Ya, meyakinkan tentang kehebatan kita. Kita punya kehebatan satu, wah kita
booster, ya jadi kehebatannya 2, kita booster lagi. Pokoknya kita bahwa kita hebat. Nah, muncul di sana apa yang kita sebut dengan ya, sehari-hari kita lihat adalah gejala-gejala sikap superioritas, ya kan? Merasa dirinya lebih, padahal kalau kita lihat dengan kepala hening bening, ini apa sih lebihnya dari orang itu gitu kan? Kita juga heran gitu. Itulah ilusi yang dia tanamkan pada diri dia. Mungkin bukan saat itu aja, tapi juga sebelum-sebelumnya dalam perjalanan dia udah tanam ilusi itu. Kemudian ego itu merasa dirinya diri atau mungkin kelompoknya adalah yang spesial, privilege. Ya orang lain ya dapat sisanya, orang lain stratanya atau kastanya lebih rendah misalnya gitu ya. Nah ini dia merasa diri spesial dan dibawa kemana-mana gitu. Jadi ini yang seringkali muncul dalam berbagai fenomena ya di interaksi kita. Kalau kita lihat di WA, kita interaksi kita ya belum lama ini di pusat kota kita tercinta rame-rame gitu kan. Ya itu kemudian merasa ada golongan yang dirinya spesial. Kemudian ego itu menyadarkan bahwa atribut sebagai sebuah hal yang amat penting untuk mendongkrak kepercayaan diri. Nah, hati-hati gitu ya. Atribut apa? Oh, saya sampai S3, baru dia percaya diri gitu kan. Oh, saya mesti macam-macam atribut. Oh, saya mesti tampil sedemikian rupa sehingga saya kelihatan berwibawa, sehingga saya kelihatan menjadi otoritas ya dalam apa yang saya bicarakan. Wah, bajunya gitu kan, ubel-ubelnya barangkali gitu. Segala macam mesti tampil. Nah, padahal di situ kepercayaan diri itu justru seharusnya tidak pernah terkurangkan kalau kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada yang sangat luar biasa, ya, bahwa kita ini bukan fisikal yang terbatas, tapi dalam kita ada ya yang maha kuasa, sebuah esensi, a divine essence. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kembali gitu ya, tanaman kembali dalam melakukan pengheningan diri gitu kan, perenungan diri, makannya juga secara meditatif tadi. Nah, makan bukan meditasi, tapi makannya meditatif. Dia pusatkan pikirannya kepada makannya gitu kan. Sayang makanannya mahal-mahal beli gitu kan, tapi makan selintas-selintas gitu kan, ya pikiran kemana-mana. Ya duitnya kan dibayar untuk bukan volume tepungnya kan, tapi duitnya itu dibayar untuk rasanya, tapi dia nggak merasakan, bayangkan. Gitu kan. Begitu dia menjadi superior, merasa tinggi, merasa lebih-lebih, pada satu saat apa yang terjadi berbahaya adalah dia sampai pada titik bahwa dia sulit mendengarkan orang lain. Sampai pada titik dia sulit menerima kritikan. Akhirnya apa? Dia tidak menjadi lebih pandai lagi. Tahu-tahu ada orang lain, anak kemarin menyusul dia kan. Kenapa? Pada saat dia merasa superior, dia nggak mau dengar, dia nggak mau belajar lagi. Ini hati-hati ini. Dan di sini dia menjalar kepada sikap bahwa Tuhan adalah untuk si pemenang. Jadi Tuhan adalah untuk pihak saya, yang lain nggak ada Tuhannya. Padahal Tuhan kok diatur-atur gitu ya, kita gitu kan. Nah ini jadi kadang-kadang Tuhan adalah di pihak kita. Kita menyebut-nyebut Tuhan dengan sangat lantang, seolah-olah itu menjadi pembenaran buat kita. Itu adalah pembenaran buat ilusi tentang kita. Itulah pembenaran terhadap ego kita. Nah, sampai itu ini hati-hati nih. Jadi satu hal yang fenomenal, Mas Pram. Sampai kita terbelenggu. Gitu. Itu ya indikator keempat. Hati dengan superioritas. Sebaliknya juga awas kalau kita orangnya jadi minderan, inferioritas gitu kan. Misalnya apa? Ini satu kisah, kadang-kadang inferioritas tuh sifatnya viral. Seorang anak muda gitu ya, remaja, dia anak seorang petani, kesehariannya tidak lepas juga dia menghabiskan waktu di tengah sawah membantu orang tuanya gitu kan. Nah, kebetulan sapangan terbang dan setiap hari dia pasti mengalami ada lintasan, apakah itu pesawat kecil atau helikopter. Nah, di dalam benak hatinya dia melihat ke atas, satu saat saya pengen deh menerbangkan itu. Gitu kan? Saya pengen.
saya pengen jadi pilot gitu bahasa dia. Nah dia ceritalah ke engkong dia gitu kan. Ya dia cerita juga mungkin ke bapaknya yang petani. Nah apa sambutannya? Engkongnya bilang, wes tole, kalau bahasa Jawa udahlah nak gitu ya. Kamu itu mbahmu, engkongmu, apa makmu, bapakmu, leluhurmu itu petani. Wes to ngarep opo gitu kan. Ojo neko. Nah gitu ya mungkin dia beliau ini maksudnya baik, tapi apa yang didengar oleh si anak itu menjadi limiting belief yang kemudian bisa terbawa sebagai inferioritas. Saya bukan siapa-siapa, kalau saya udah petani nggak bisa apa-apa ya begitu aja gitu. Nah ini juga hati-hati ya, pembicaraan itu pembicaraan sang ego gitu loh. Jadi ego itu seringkali membatasi juga, sebaik juga seringkali juga tidak jarang membuat kita bubbling up gitu ya, jadi demikian besar perasaan tentang diri kita, seolah kita paling hebat gitu. Nah ini jadi hati-hati, ini banyak sekali terjadi sekarang gitu kan. Terjadi sekarang orang ingin instan menjadi kaya raya, kenapa ya, di balik itu dia ada inferioritas. Kalau saya tidak kaya, saya tidak bukan siapa-siapa, saya lebih baik nggak usah hidup gitu kan. Padahal dia bilang saya tidak kaya, padahal dia lagi ngobrol santai di pinggir pantai di Bali, rumahnya di Jakarta gitu kan. Nah, lupa dia mensyukuri bahwa keadaan dia, mindfulness dia tidak dia gunakan, dia lupa pada saat itu sangat pantas bagi dia untuk merasa tadi bahwa dia selalu di dalam kecukupan. Kalau lebih seperti itu Mas Dan. Monggo siapa? Ya, mau silakan. Oke, silakan. Ada yang mungkin mau raise hand atau mau ini ada ya. Mas Sony nih. Ya, Mas Ya. Sony mau Monggo. bertanya atau gimana? Monggo gitu, dibuka unmute-nya gitu, biar kita bisa berasa untuk berdialognya gitu, berkomunikasinya. Ya, langsung aja Mas. Langsung aja Mas. Mas Sony, monggo. Ya ini Mas. Jadi betul sekali apa yang dibilang Mas Arief itu, apalagi kondisi sekarang kan ego itu mungkin kalau saya bilang juga mirip dengan orang itu penuh dengan dirinya sendiri gitu, penuh dengan akunya. Jadi, akunya. Karena saya pernah juga nemuin ada kawan gitu, setiap dia bercerita apa-apa selalu bilang ada kata-kata, oh kalau aku tuh gini, oh gini. Jadi kalau gini sampai saya tuh dengar begitu walaupun cerita tentang orang lain, tapi itu selalu dibandingkan dengan kalau aku sih nggak begini, kalau aku kita tuh dengernya tuh udah mau mana makanya kayak muak gitu. Kok penuh dengan akunya gitu. Dia selalu membandingkan dengan gitu. Itu mungkin disebut yang ego ya. Jadi itu dengan yang fisik, dengan dia posisi atau jabatan. Jadi lingkungan sekarang ini kebanyakan selalu dia menilai seseorang dengan itunya. Jadi membuat kita yang tadinya mungkin egonya tidak seberapa, sehingga dia dengan lingkungan yang apa-apa, oh kalau begini dinilainya lebih baik, oh itu lebih hebat begini. Sehingga meracuni kita ini, oh kalau gitu jadi untuk menjadi tolak ukur gitu. Itu yang bahayanya memang lingkungan sekarang ini kalau saya perhatikan anak-anak sekarang ini, karena apa-apa dia menilai, oh kalau gini, jadi kan dia merekam tuh, oh berarti dinilai hebat tuh kalau yang begini tuh, oh yang materi begini tuh, oh yang fisik begini, sehingga dia lama-lama jadi punya patokan bahwa oh ini nih, itu jadi bahaya juga, memang berat juga kalau hidup di lingkungan kota besar seperti ini. Terus ini Mas, pertanyaannya agak sedikit keluar dari ini. Kalau misalnya ego itu dipengaruhi nggak dengan misalnya kalau di tubuh kita kan ada namanya beberapa hormon Mas, karena dibilang ada hormon kebahagiaan, dopamin lah, apalah nama-nama hormon kan banyak tuh. Itu mempengaruhi nggak ya hormon-hormon itu, jadi kita misalnya lebih mudah mengendalikan nafsu, apa lebih mudah mengendalikan ego, itu kira-kira yang secara physically hormon itu mempengaruhi nggak Mas ya? Itu pertanyaannya.
Wah, Oke, ini jadi pertanyaan keren kalau sekali ya. ya, Luar jadi biasa. ada apa? Ada oksitosin, dopamin, serotonin, dan satu lagi 4 hormon kebahagiaannya. Lupa nanti kalau saya ini. Jadi semua itu hormon-hormon ini saling kerja satu sama lain ya dengan fungsi dan juga kesensitivitasnya terhadap perilaku yang kita terima atau ke perilaku yang kita lakukan. Ya dia menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita, menjaga keseimbangan di sistem saraf pusat kita untuk berbagai tindakan yang kita lakukan. Kalau pengaruh-pengaruh tadi dari luar tadi, apa misalnya tadi remaja atau anak-anak muda milenial melihat nilai-nilai di luar itu yang ya mungkin dalam bahasa kita adalah sebuah ya, ego atau sebuah yang tidak seharusnya normatif, tapi dia menjadi semakin biasa. Nah, itu juga akan mempengaruhi betul akan mempengaruhi kinerja daripada hormonal kita. Nah, contoh misalnya sekarang banyak sekali anak-anak muda udah mengalami anxiety, panic attack, anxiety disorder. Kemudian daftar kalau kita ada namanya daftar DSM-5 ya. DSM itu daftar ukuran penyakit-penyakit atau disease psikiatrik. Itu usia-usia skizofrenia itu udah masuk kepada usia sangat muda, dewasa muda udah bisa gejala itu, bipolar macam-macam. Nah, itu juga tidak kurang-kurang dari pengaruh lingkungan, pengaruh dari tata kehidupan, norma-norma, dan kemudian menanamkan belief system, sistem keyakinan pada kita yang tidak sesuai dengan chipsnya kita. Gitu ya. Contoh misalkan, kita harus kompetisi. Ya, dunia ini kompetisi, padahal mestinya kolaborasi. Kan? Ya salah. Orang ini menjadi apa? Empatinya hilang. Ya, empatinya hilang menjadi apa? Begitu dia bernafsu untuk mengalahkan, gilirannya dia kalah. Stres faktornya Mas Mas Arif agak sedikit kembali kepada nge-lag ya. Nah, di Maaf. sini kalau tadi Pak Mas Sony menanyakan itu kaitannya, iya. Oh sorry, tadi begitu dia terbiasa seseorang dengan pengaruh lingkungan yang menurut dia menjadi apa? Menjadi sistem keyakinan dia, dianggap sudah biasa. Padahal itu bertentangan dengan operating system dia, bertentangan dengan bagaimana jati diri ini bekerja. Misalnya apa? Dia berkompetisi, ya kompetisinya mungkin tadinya namanya profesi, tapi kompetisi ini kemudian dia melihat contoh orang berkompetisi harus ada yang kalah, dan yang kalah itu harus kapok-kapokan gitu ya, kalahnya habis-habisan. Nah itu menjadi kenikmatan buat dia, padahal jati diri kita tidak membolehkan itu. Jati diri kita tidak memprogram kita untuk membunuh. Bahkan sebaliknya memprogram kita untuk tadi merangkul, berdamai. Itu jati diri kita. Nah, kalau udah seperti itu berlama-lama kita di posisi itu, nah bisa terjadi bahwa sistem tubuh kita pun terpengaruhi. Ya, kalau tadi di hormonal, ya itu ada. Bahkan sekarang kita bisa melacak bagaimana ya vibrasi dari pikiran-pikiran manusia secara komunitas itu juga bisa berpengaruh kepada vibrasi otak atau sistem saraf pusat kita secara individu. Jadi kalau kita tinggal di satu lingkungan yang toksik sekali gitu ya, barangkali ya kalau orang tua pernah seringkali mengatakan dalam konsultasi yang saya lakukan, oh ya Rif, kalau saya bertengkar sama sama suami saya, kita nggak pernah di depan anak, ya gitu kan? Saya cuma bilang, kalian bertengkar ada di kutub utara, anak kalian taruh di kutub selatan. Itu nyambung, saya bilang. Jadi secara vibrasi energetik ya, itu sudah juga menjadi sebuah bukti sains bahwa itu akan mempengaruhi sistem hormon kita, Pak Sony. Bisa gimana? Ya. Bisa ya? Masih, Mas. Jadi hati-hati sekali. Dan Ya. prakteknya lagi-lagi di dalam tengah keluarga kita. Hati-hati kalau kita memendam kemarahan pada si anak gitu ya. Kita marah boleh marah, tapi sudah selesai. Gitu kan. Habis itu kita mindful lagi.
Karena kemarahan itu jangan sampai kemudian mengganggu sistem emosional. Ada namanya emotional guiding system kita yang pada giliran mengganggu hormonal, pada gilirannya kita sendiri kena dampaknya. Oke, dari situ ya. Iya, iya. Bisa. Makasih, Mas. Ya, siap. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini yang ada lagi yang menanya? Oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan gitu. Ya, saya udah jamnya udah sekitar jam 21:08. Tapi hari ini nggak apa-apa sih, lebih dikit ya. Tapi seru banget nih hari ini ngomong Mas Arief nih. Tergantung teman-teman deh. Oke, saya ada yang mau menanyakan? Monggo. Kalau ada yang mau menanyakan, monggo. Nah, tadi pertanyaan bagus sekali. Jadi juga ini masalah ego ini, awas, ini bukan semata-mata di dalam bahasan kita, bahasan sesuatu yang terlihat atau secara fisikal atau perilaku. Tapi ini sudah masuk kepada masalah energetik. Apa yang kita pikirkan, ya, apa yang menjadi noise di kepala kita pelihara, itu memancar sebagai vibrasi. Dan vibrasi. Sedikit saya singgung dari segi apa? Kebetulan yang saya tahu misalnya, kalau kita kan menganggap bahwa orang hidup atau binatang itu sebagai hidup atau tanaman sebagai hidup kan. Nah, terus kita mengatakan, oh gunung, batu itu mati ya. Nah, di dalam ranah spiritual tidak ada yang mati. Jadi ada yang dikatakan di dalam kitab suci, dalam Al-Quran dikatakan ya, burung-burung dan gunung-gunung bertasbih bersama Daud. Nah, bertasbih, gunung bertasbih bagaimana? Maksudnya kalau kita terjemahkan secara sains spiritual, ya gunung itu bervibrasi. Nah, gunung itu bervibrasi. Gimana? Buktinya gimana bisa diukur? Gini aja deh. Iseng jalan apa di ada satu shopping mall di situ, teman-teman tahu gitu ya, apa dikatakan ini energinya bagus nih buat Mbak nih, energinya supaya kita lebih kalem. Ini kalau warna ini energi vibrasinya, karena memang mereka mengeluarkan vibrasi gitu kan. Dan ini apa vibrasi ini juga ya dulu saya sampai berdiskusi kenapa kalau orang apa ya dalam tanda kutip gitu ya kemasukan gitu kan dikasih daun kelor gitu kan. Kenapa daun? Ya tadi makhluk-makhluk yang tidak kasat mata kita gitu kan dalam dunia energetik. Yang namanya ego yang keblinger itu tidak mau mengakui itu. Boro-boro mau mengakui ada ruh, ada apa esensi ilahi ya. Dia kalau marah ya udah itu namanya keluar dari mulut atau dari gerakan tubuh. Padahal kepalanya dia, pikiran dia juga memancarkan kemarahan itu. Iya, Mas. Iya. Oke. Nah, ini ya monggo. Nah, ini keren sekali nih ya. Saya juga menyatat suatu hal yang luar biasa banget buat saya untuk mengafirmasi buat kita semuanya bahwasanya bahwa terkadang kita itu selalu lupa bahwa pandangan kita itu nggak, kalau kita itu kan suka lupa bahwa yang kita harus pakai pandangan itu bukan pandangan kita tapi pandangan Tuhan. Maksudnya pandangan Tuhan apa sih? Pandangan yang dimana Tuhan itu kan tidak memilah-milih, betul ya Mas ya? Tidak mengejudgment kayak oh kamu salah, ini benar, ini. Nah terkadang kita itu suka lupa bahwa kita itu sebenarnya kita bisa loh, kita itu bisa loh memakai pandangan tersebut. Nah terkadang kita suka lupa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada dan kita itu kadang suka lupa bahwa kita keindahan Tuhan. Maksudnya keindahan Tuhan apa sih? Terkadang kita itu suka lupa bahwa keindahan Tuhan itu selalu kita lihat dalam tanda petik, kita itu selalu lihat keluar, betul ya Mas ya? Lihat gunung, lihat laut, lihat mall gitu ya. Ya banyak ke luarnya. Sebenarnya keindahan esensial yang lebih dalam yang saya tangkap dari Mas Arief pada keindahan kita dalam itu ada diri kita sendiri, dalam tanda petik. Maksudnya apa? Kita masih bisa mendengar, melihat, menghirup udara gitu, kita bisa merasakan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya keindahan yang paling mutlak atau keindahan yang paling sejati gitu ya Mas ya, intinya gitu ya. Ya boleh. Dan itu luar biasa sekali sih di afirmasi Mas Arief seperti itu intinya. Wah ini luar biasa banget.
Nggak berasa nih Mas, udah jam segini gitu ya Mas ya. Iya. Dan kayaknya kita kalau ngobrol sama Mas Arif gitu ya, narasumbernya Mas Arif, kayaknya kita nggak cukup nih sejam 2 jam gitu ya. Bisa-bisa sampai subuh nih Mas ya gitu ya. Nah, tapi ya betul sampai sahur ya gitu ya. Nah, gimana kalau next teman-teman setuju nggak kalau misalnya Mas Arif diundang lagi ke WS ini gitu untuk ngomongin yang lebih luar biasa, mungkin lebih mendalam gitu. Setuju teman-teman? Pak, pastinya semua teman-teman sini, bapak-bapak, ibu-ibu setuju ya Mas Arif ya dengan keadaan Mas Arif. Insya Dan Allah. terima kasih Alhamdulillah. sebelumnya. Saya juga senang. Iya, thank you Mas. Nah, terima kasih sebelumnya. Bentar Mas. Oke, ada yang bilang tuh kalau bisa rutin tuh Mas Arif tuh. Ada yang bisa rutin gitu. Aduh, ini jadwalnya Mas Arif Makasih, itu. Mas Sony. Mas Arif, soalnya di sini Mas Arif tuh jadwalnya padat banget gitu, begitu. Luar biasa padatnya. Aduh, luar biasa. Dan oke, banyak yang bilang setuju tuh Mas. Terima kasih atas kedatangannya Mas Arif untuk memberikan pelajaran, memberikan ilmu, membuat kita lebih sadar lagi untuk menunjuk diri kita lebih dalam, bukan menunjuk keluar. Dan terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan intinya dari hari ini adalah kita benar-benar untuk mengendalikan diri kita, mengenal diri kita lebih dalam, mengenal diri kita lebih dalam, maksudnya adalah kita mengenal Tuhan yang sejati, gitu ya Mas ya? Iya. Nah, kita lebih bisa berbicara ke dalam diri kita, bukan bicara keluar. Kita mesti membicara diri kita, bukan dalam luar. Dan ini luar biasa sekali. Dan final statement nih Mas, kalau boleh nih Mas, apa nih Mas buat Awaken Soul di episode ke-4 ini ya? Itu final statementnya apa nih Mas? Monggo Mas. Oke, saya kasih tips saja ya, gimana boleh beberapa tips langkah untuk mengatasi belenggu ego ya, dan mudah-mudahan tips ini praktis. 1, kendalikan rasa mudah tersinggung ya, hati-hati, kendalikan rasa mudah tersinggung. Kalau kita tersinggung, aduh harga diri gue, kita tanya pada diri kita. Waktu kita tersinggung, harga diri kita dilecehkan, kita tanya, ada yang hilang nggak? Tangan kita hilang nggak? Ya kan, mata kita tiba-tiba hilang nggak, gitu kan, kaki kita tiba-tiba nggak bisa berjalan apa enggak, ada nggak yang hilang? Jadi yang hilang itu apa? Ilusi. Oke, ya ingat itu, hati-hati dengan mudah tersinggung ya. Lepaskan kebutuhan untuk selalu harus menang, awas ya, ini korban kita juga nih, korban dari teori Darwin yang salah kaprah kemudian diinterpretasikan ya, the strongest of the fittest. Jadi survival of the fittest kemudian disimpangkan menjadi survival of the strongest. Jadi ada yang strong, ada yang weak. Jadi yang weak itu ya sudah mati aja lu gitu kan. Hati-hati ya, kita tidak harus senang. Gitu kan. Lepaskan kebutuhan untuk selalu benar ya. Belajarlah kita tidak menghakimi, belajar kita untuk mendengar. Lepaskan kebutuhan untuk selalu lebih hebat. Awas nih, ini juga kita korban dari pendidikan sistem kita. Ya, ranking sekian, baru kita ibu-ibu arisan, ibunya senang banget gitu. Aduh, anak gue ranking sekian. Kalau enggak, padahal kita main bolanya jadi captain gitu kan, tapi enggak digubris gitu kan. Kita dihalain ekskulnya. Nah, hati-hati gitu ya. Nah, lepaskan kebutuhan kita untuk mendapatkan selalu lebih untuk menjadi puas. Awas tuh. Tadi ya, lebih. Kita begitu kita ada merasa ini kurang, udah lakukan ini kurang, ada lakukan ini masih ada yang missing. Coba kita renungkan. Jangan-jangan itu adalah panggilan rohani kita untuk diperhatikan mulai saat ini. Kemudian lepaskan kebiasaan kita mengidentifikasi diri berdasarkan apa yang kita capai. Awas, apa yang kita capai kita takar-takar dulu ya. Kita boleh mengidentifikasi, merasa bersyukur karena apa yang kita telah berikan, apa kontribusi kita. Karena kalau apa yang kita capai, ternyata iya kita mencapai sesuatu prestasi yang hebat, tapi lebih banyak ngambilnya daripada berbaginya. Hati-hati. Lepaskan ketergantungan pada reputasi Anda. Hati-hati. Post power syndrome itu bukan urusan dari para pejabat atau siapapun dalam top organisasi, tapi bisa aja seorang ibu
menjadi post power syndrome, ngurusin anak sedemikian rupa sampai pusing, ditanya anaknya udah umur berapa, udah hampir 40 gitu kan. Nah, itu post parenting syndrome. Jadi hati-hati untuk selalu menjaga bergantung pada reputasi kita. Nah, itu kira-kira tipnya tadi ya, 7 tips itu mudah-mudahan ini bisa dilakukan secara praktis sehari-hari. Ego tips kita itu kayak remarks saya buat malam ini. Mas Oke, tepuk tangan buat Mas Arief dulu, luar biasa hari ini, dan terima kasih sekali lagi Mas Arief telah hadir dan meluangkan waktunya, dan jangan kapok ya Mas kesini Mas ya. Kita saya membutuhkan soalnya kita bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sini dan termasuk saya juga membutuhkan bimbingan dari Mas Arief untuk belajar kita lebih bijaksana lagi, lebih menunjuk diri kita lebih dalam. Oke, terima kasih Mas Arief. Selamat malam buat Mas Arief dan teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya, Mas Mama semua ya. Dan semoga hari ini mengantarkan kita tidur lebih nyenyak dengan materi yang Mas Arief, dan see you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan waalaikumsalam. Kita ketemu di hari yang sama, Kamis Jumat, dan di jam 8 malam. Sampai jumpa minggu depan. Ya, thank you. Terima kasih.